5 Februari 2021 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Baik, pada hari ini mari kita mengheningkan Cipta guna untuk mengenang para korban atau para relawan ataupun para pejuang kondisi yang sekarang ini, pejuang kesehatan COVID, dan juga para pejuang, khususnya para pejuang yang telah membela agama, bangsa, dan negara kita. Untuk itu, untuk semuanya kita mulai mengheningkan Cipta dimulai.
Pembacaan teks Rafi dan Muhammad, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas Citra Madinatul. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat tawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Hana Madinatul Ilmi dari kelas 8B. Undang-Undang Lidah Dasar Hayat Madinatul Ilmi dari kelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ustadz Arif Baitika Rahman, yang saya hormati Dewan Guru, Ustadz Ustazah, dan juga yang Ustadz rindukan, yang dan Ustadz banggakan, semua
siswa-siswi SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita karena Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan syukur pada pagi hari ini sudah semuanya sehat bisa mengikutinya, dan kemudian jangan lupa juga kita lantunkan selalu salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kita berpegang teguh kepada agama kita, yaitu agama Islam. Terima kasih juga Ustaz, juga terima kasih ini kepada upacara yang ketiga yang diselenggarakan oleh OSIS, khususnya juga upacara insya Allah kita ganti harinya jadi menjadi hari Senin jam pertama. Jadi mulai minggu depan upacara kita ganti hari Senin. Oke, seperti biasa pagi seperti ini jam 8 pas kita mulai. Kalau tidak ada perubahan. Hari ini kan Ustadz ada beberapa poin yang akan Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi beberapa Ustadz mengutip dari beberapa ulama dan juga pendidikan Islam. Ya, mungkin sudah pernah Ustadz memberikan juga ini dan Ustadz ulangi lagi. Ya, jadi syarat kita ini dalam menuntut ilmu yaitu yang pertama atau istiwalun bulghatun irsyadul ustazin, terus yang terakhir ada tulus zaman. Hari ini akan saya jelaskan ini beberapa poin di sini, yaitu zakaun itu maknanya adalah cerdas. Jadi yang ini akan saya jelaskan tidak cerdas IQ-nya saja yang mencapai misalkan IQ yang tertinggi berapa 150, ukurannya bukan seperti itu. Maksudnya cerdas di sini adalah dia ikhlas. Dan dia sadar apa? Sadar menjadi murid. Posisi kalian adalah menjadi murid. Jangan-jangan nih ada yang belum sadar. Pas ditanyakan oleh tetangga, misalkan ya, tetangga, "Pian sekolah di mana?" Kada tahu sekolah di mana, nama sekolahnya kada tahu. Nah, ini belum sadar. Ya. Nama sekolah nggak tahu, malah menjadi murid. Nah, itu adalah yang pertama.
kemudian sadar bahwa ilmu adalah jalan kesuksesan. Nah, ini orang cerdas itu adalah sadar dengan ilmu jalan kesuksesan. Itu adalah zakaun. Itu adalah masuk zakaun. Kemudian adalah terakhir menuntut ilmu atau mencari ilmu adalah ibadah. Ini orang kalau sudah sadar seperti ini, dia cerdas. Insya Allah cerdas akan mengikuti. Kenapa ibadah? Karena sudah ada yarfa'il ladzina amanu wal ladzina ut. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Yang dusun, nah ini dusun adalah kemauan yang ketekunan. Tidak hanya sadar zakaun tadi, tidak hanya cerdas, tapi juga harus hirsun. Hirsun ini adalah kemauan kuat, sangat optimisnya tinggi. Nah ini harus ini. Syarat menuntut ilmu dalam kalian harus ditanamkan juga hirsun. Nah ini, misalkan semangat tinggi optimis. Nah optimis ini harus optimis. Jangan misalkan tidak ikut pembelajaran. Ustaz bilang itu alasan malu, minder, tidak mau belajar. Nah ini adalah alasan yang dibuat-buat. Nah Ustaz dicatat kenapa jangan malu atau jangan minder, harus optimis. Nah, tolong dicatat, tolong dicatat dan diingat. Nah ini siapa yang ini ya, tolong diingat. Barang siapa yang tidak pernah sakitnya menuntut ilmu, siapa yang tidak pernah merasakan sakitnya menghafal, yang hidup kalian dengan kebodohan. Menuntut ilmu itu enak, tidak ada yang enaknya, semuanya sakit. Makanya tidak ada alasan malu atau minder. Tetap semangat. Ini juga hal yang paling penting, yaitu hirsun. Itu optimis. Pakar pendidikan menamanya istibarun sabar. Kemauan yang tinggi, perlu juga sabar yang kuat dan sungguh-sungguh yang kuat. Makanya biasanya ada slogan manjada wajada. Nah, tapi ada juga harus dua-duanya ada. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Kurang masih, tapi ada lagi man sobaro zofiro. Siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Sabar itu penting. Lebih wasola. Mansaro ala darbi wasola. Jadi kalau misalnya orang itu sudah bersabar dan bersungguh-sungguh, maka apa yang dia inginkan, ijtihadun, misalkan ya, Ustaz jelaskan ini lebih rincinya, ketika
ada guru menyuruh kalian memahami, pahamilah. Ketika ada guru yang menyuruh kalian untuk mengerti, mengertilah. Ketika ada guru yang menghafal, tuh kalian menghayati, maka hayatilah. Jadi ini ijtihadun, sungguh-sungguh. Nah, kalau misalkan kalian bersungguh-sungguh dan bersabar, jalan terakhirnya adalah tawakal. Berserah. Kemudian ini ada bulgotun. Nah, bulgotun ini adalah dana, materi. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya zakaun, cerdas, hirsun, sungguh-sungguh, atau kemauan yang kuat, atau ijtihadun, tapi bulgotun. Ini adalah menuntut ilmu itu emang lebih untuk menuntut ilmu. Nah, kenapa? Ulama dulu, ya, seperti Imam Bukhari dan Imam Syafi'i, itu mencari guru sampai berbagai negara. Misalnya Imam Syafi'i, dia belajar kepada Imam Maliki di Mekah atau Madinah. Habis itu beliau akan belajar ilmu fikih beliau ke berbagai negara. Apakah banyak? Dananya banyak. Jadi ulama dulu ya mencari guru. Nah, sekarang ini masa dunia terbalik, ya. Kita permudah, bukan murid yang mencari guru, tapi murid tinggal duduk manis, guru yang datang. Jadi hal yang mudah ini banyak juga yang hilang. Ya. Dicari, dizoomakan ya nama-namanya ya. Jadi jangan seperti itu lagi. Ingat, ulama dulu mencari guru. Ini kalian malah lari dari guru. Nah, bagaimana tuh? Ini akibat global warming kayaknya nih. Akibat banjir, bencana. Makanya dicari guru malah hilang. Baik. Setelahnya ada irsadul ustadin. Nah, irsadul ustadin itu adalah kita perlu bimbingan guru. Bagaimana ingin guru membimbing, makanya ada istilah su'batul ustad. Su'batul ustad ini adalah menghormati ustad atau guru-guru kalian. Penting itu. Kalian ingin mendapatkan bimbingan dari ustadz atau ustazah, makanya hormatilah ustadz dan ustazah. Nah, ini ya hal sepele saja. Hal sepele. Ustadz biasanya ustazah salam di WA jawab. Nah, itu hal sepele, tindakan tidak terpuji. Ya, tidak ada sedikit pun menjawab salam itu adalah penghormatan kepada ustadz, dan juga menjawab salam itu juga adalah syiar agama kita. Ini masing-masing siswa-siswi, bukan perwakilan.
kok bisa diwakilkan. Ya. Ini karena kenapa? Kenapa perlu bimbingan Ustadz? Karena Ustadz ini adalah suri tauladan kalian. Itu mananya apa? Menghormati guru. Kalau sudah menghormati guru, Ustadz akan tulus, ikhlas membimbing kalian. Kalian akan mendapat irsyadul ustadin. Cari guru yang baik. Kemudian yang terakhir ini adalah tulus zaman. Tulus zaman ini waktu ulama dulu Zabir bin Abdullah itu mencari hadis, satu hadis dalam waktu 1 bulan. Nah ini mencari ilmu loh. Mencari hadis dalam 1 bulan. Dan itu waktunya kenapa lama? Karena beliau mencari dari waktunya panjang. Ya. Makanya ada yang bilang, kapan Ustadz kita menuntut ilmu? Menuntut ilmu adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa maknanya? Kalian mungkin sudah pernah mendengar, maknanya adalah apa? Dari buayan ibu itu sampai liang lahat. Nah, makanya perlu waktu yang banyak untuk menuntut ilmu. Ini salah satunya, tolong diingat, zakaun, hirsun, ijtihadun, bulghatun, irsadul ustad, dan terakhir adalah tulus. Di sekolah kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, semuanya ada namanya istilah tolibun. Tolibun itu adalah kalian, siswa dan siswi. Ya. Tolibun, mana tolibun itu sesungguhnya adalah meminta. Tolabayat lubu, meminta. Meminta apa kalian itu di sekolah? Yaitu meminta guru. Guru tidak akan marah. Ustadz, ulun sudah menanyakan Ustadz, tapi juga tidak paham. Berarti mintalah berkah kepada guru. Ya, mudah-mudahan suatu saat guru, suatu saat ilmu yang tidak paham sekarang, suatu saat nanti akan dipahamkan kepada guru. Itu penting juga. Sebelum ujian, malam-malamnya minta doa ke guru. Satu saja doakan, besok kita UTS. Minta doa kepada guru, insya Allah didoakan sama guru. Itu penting juga. Yang kedua, karena kenapa dalam sebuah pendidikan, di sekolah kalau tidak ada guru, nah ini ada nih perkataan Ho Chi Minh. Ada yang tahu itu Ho Chi Minh? Nah, sama Ustadz juga nggak tahu. Nggak kenal juga itu. Ho Chi Minh. Nah, siapa itu Ho Chi Minh? Ada yang bilang Ho Chi Minh ini education. Apa itu? Tidak ada guru, maka tidak ada pendidikan. Ini unsur penting juga, selain tolibun sama ada lagi unsur penting namanya ustazun. Yang ketiga ada masdarun. Masdarun ini artinya materi. Materi bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
materi IPA, materi IPS, PKN, dan lain-lainnya. Jadi Ustadz ingin menekankan cuma satu, ibu kalian ini yang melahirkan kalian di dunia. Ingat itu, selalulah yang mengajarkan kalian cara hidup di dunia. Orang tua kalian hormati karena melahirkan kalian di dunia, tapi ingat juga gurulah yang mengajarkan kalian hidup di dunia. Yang ketiga ada namanya manhaj, ya. Ada tata tertib, kalian juga sekolahan pasti ada tata tertib. Jadi maka ikutilah salah satu unsur dari semuanya pendidikan. Nah, itu tidak perlu dipenting. Yang penting bisa tekankan namanya bi'atun. Nah, bi'atun ini penting. Bi'atun ini adalah kondisi dan lingkungan sebuah pendidikan. Ustadz juga sangat banyak diskusi sampai berjam-jam untuk mengkondisikan bagaimana kondusif belajar di rumah. Ini banyak Ustadz dengar kamuflase di rumah. Ya, sudah pakaian rapi, oke, rambut biru putih atau putih-putih, laptop, HP sudah di depan, buku di depan, ternyata di dalam kamar main game. Nah, itu kamuflase itu. Biar tidak ketahuan orang tua. Nah, ini perlu kita tindak nanti ini. Mungkin perlu mungkin tatap muka saja nanti. Kalau misalkan masih banyak kasus-kasus ya yang kelihatannya belajar tapi malah tidak belajar. Ini bisa kita pertimbangkan nanti untuk tatap muka. Ya. Karena ini penting. Bi'ah itu adalah kondisi belajar kalian. Panjang. Kalian sudah belajar 6 tahun di SD, terus belajar di SMP lagi 3 tahun, nanti meneruskan di SMA lagi 3 tahun, kuliah lagi 4 tahun, tambah lagi S2 dan sampai profesor mungkin. Nah, itu banyak waktu yang diperlukan. Makanya dalam belajar membutuhkan istanik. Ini tolong diingat semuanya, ya. Beberapa unsur tadi, zakaun, hirsun, ijtihadun, bulghatun, irsyadul ustadz, kemudian tulus zaman, terus ada talibun, ustazun, masdarun, manhajun, bi'ajar. Ini Ustaz mau akhiri. Kalau kalian lihat di situ ada tulisan manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Oke, itu ada tulisan kalau kalian melihat di sana manisdada itu adalah manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Kasih maknanya itu apa? Barang siapa yang bertambah belajar, ya, tambah ilmunya, walam yazdad dan tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah perilaku baiknya, tidak bertambah akhlaknya, tidak. Intinya adalah kalian emang seperti
bertambah ilmunya tapi malah jauh dari Allah. Karena kena dari Warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Muhammad Al-Fatih, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Saya pangaran na Zat, Muhammad Al-Faiz. Saya pangaran na Zat, Muhammad Al-Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang tergugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, manusia, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kami semua ilmu yang manfaat bagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf, karyawan sekolah, dan seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang.
Baik, peserta upacara sudah selesai, alhamdulillah. Silahkan mempersiapkan untuk pembelajaran di kelas masing-masing.